You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Kembali setiap hari Senin kita akan bersama-sama dalam satu program yang sangat menarik dan sayang sekali kalau misalnya terlewatkan tentu saja ya. Dalam program obrolan santai bersama Pendeta Andi Halim ya, dengan tema khususnya agak sedikit bersambung, bukan sedikit ya, bersambung memang dari minggu lalu. Temanya adalah signifikansi bahasa roh di Kisah Para Rasul. Nah, secara spesifik langsung disebutkan di Kisah Para Rasul ya. Nanti kisah-kisahnya meliputi ada pembahasan di Pentakosta, kemudian di Samaria, dan juga keluarga Cornelius dan juga Efesus. Agak panjang memang judulnya, tapi ini patut dan harus kayaknya ya untuk kita simak bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Karena judulnya obrolan santai bersama Pendeta Andi Halim, tentu saja kita akan langsung sapa nih ya yang sudah berada di studio malam hari ini. Salam jumpa Pak Andi. Ya, salam jumpa Delia. Iya, kita sudah bersiap-siap untuk membahas tentang topik ini ya. Semakin hari kelihatannya semakin berat. Signifikansi bahasa roh di Kisah Para Rasul. Ini obrolan santai yang mungkin agak kurang santai mungkin bagi sebagian pendengar ya. Tapi ya disimak sambil santai-santai saja di rumah ya. Materi yang cukup berbobot tapi ya coba saja kita pelajari dengan sungguh-sungguh ya malam hari ini ya. Kiranya boleh jadi berkat buat kita semuanya dan menjadi lebih benar dalam memahami satu fenomena ini yaitu bahasa roh. Dan untuk bergabung malam hari ini namanya juga obrolan. Jadi kita berharap dengan pendengar semuanya kita bisa ngobrol-ngobrol. Caranya nanti bisa melalui WhatsApp di 081-357-901628. Di WhatsApp ini pendengar bisa kasih pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian dan mau memberikan tanggapan-tanggapan apapun boleh juga ya. 081-357-901628. Atau juga melalui Facebook kita RMC Radio Surabaya, bisa langsung inbox aja untuk pertanyaan dan juga komentarnya. Atau di Instagram direct message di @rmcsbi. Oke, kita langsung persilakan saja Pak Andi malam hari ini untuk bisa menyampaikan materinya tentang signifikansi bahasa roh di Kisah Para Rasul. Ya, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman-Nya. Semua juga karena anugerah-Nya. Dan mari kita mulai belajar lagi, melanjutkan. Kita sudah membahas sekian kalinya ya. Mungkin ada yang berpikir kok bolak-balik sih bahasa roh terus gitu. Apa enggak ada tema lain gitu ya. Ya memang ada sih tema lain. Tapi ini belum selesai. Dan tidak mungkin membahas 1-2 kali selesai. Apakah ini sengaja dipanjang-panjangan? Tidak. Karena memang membutuhkan waktu dan pengertian yang bertahap ya. Karena ini juga kita kalau baca Alkitab tuh saudara-saudara ya, kita ini baca buku yang umurnya ribuan tahun yang lalu. Jadi ini bukan buku yang baru ditulis pada zaman kita ya. Saudara kalau baca buku misalnya udah ditulis 100 tahun yang lalu gitu gimana? Ya pasti wah ini buku kuno banget ya, 100 tahun yang lalu gitu ya. Tapi mungkin masih oke sih, seperti kita juga pernah baca bukunya John Calvin misalnya, itu wah udah 500 tahun yang lalu itu. Ya tapi ternyata juga sulit juga loh orang baca buku yang udah umurnya 500 tahun ya. Tapi kalau ribuan tahun, waduh ini benar-benar udah benar istilahnya berat ini ya. Ribuan tahun ini. Nah untuk itu kan kita harus mengerti konteksnya. Kalau kita tidak mengerti konteksnya, lalu menyamakan dengan kondisi kita sekarang, ya tentunya pasti ada gap, ya, ada gap, ada apa itu jarak, ya, yang membuat kita itu belum atau nggak bisa untuk mengerti konteks pada waktu itu bagaimana. Karena beda sekali, suasananya udah beda. Seperti yang saya pernah ungkapkan mengenai makanan haram misalnya. Nah, menurut saudara kan makanan haram apanya yang masalah begitu ya?
Kita setiap hari makan, mungkin bisa makan makanan haram tanpa rasa bersalah sama sekali gitu. Tapi waktu zaman itu, bayangkan ya, zaman Rasul Petrus itu makanan haram itu nggak boleh sama sekali dimakan. Tidak boleh sama sekali disentuh. Kenapa? Karena itu sudah tradisi dan ajaran Taurat ribuan tahun dipertahankan. Lalu disuruh makan. Waduh, ini pasti persoalan berat sekali waktu itu. Bagi Anda dan saya, no problem. Apanya yang berat? Tapi bagi mereka itu berat luar biasa. Nah, ini konteks. Kalau kita tidak mengerti konteks, kita anggap enteng semua. Tapi kalau kita membaca dengan konteks, nah itu baru paham. Ya. Oke. Lalu yang perlu saya ingatkan lagi adalah ini kan kita sedang bicara tentang peran Roh Kudus pada zaman Pentakosta ya, peran Roh Kudus. Nah, saya sudah ingatkan bahwa Roh Kudus itu sudah berperan di Perjanjian Lama. Dan bukan berarti Roh Kudus baru berperan di Perjanjian Baru. Itu salah. Roh Kudus sudah berperan di Perjanjian Lama. Dan berperannya itu dalam konteks untuk misi kerajaan Allah di Perjanjian Lama. Nah, sekarang Roh Kudus itu datang dalam rangka misi kerajaan Allah di Perjanjian Baru. Nah, jadi ini ada era yang sudah beralih dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Itu yang saudara juga harus sadari. Karena tidak sama eranya. Ya, saudara tidak bisa menyamakan era Perjanjian Lama dan era Perjanjian Baru. Tapi juga tidak terpisah. Era Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak terpisah. Tetapi juga tidak sama. Nah, ini harus dipelajari baik-baik. Kalau saudara tidak memahami ini, saudara menyamakan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama, ya, atau memisahkan bahkan. Oh, Perjanjian Lama sudah tidak berlaku, sekarang hanya Perjanjian Baru aja. Itu semua juga nggak benar, ya. Tidak meniadakan Perjanjian Baru, tidak meniadakan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama juga bukan berarti mengabaikan Perjanjian Baru, itu tidak bisa. Itu merupakan Perjanjian Baru itu adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Berarti Perjanjian Baru itu meneruskan Perjanjian Lama. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan benar mengenai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, kemudian kita juga lihat ya bahwa ada tahapan-tahapan di dalam Roh Kudus memimpin umatnya. Itu ada tahapan-tahapan. Misalnya ya, contohnya di Perjanjian Lama itu sepertinya Allah Tritunggal itu tidak terlalu menjadi isu yang besar dan bermasalah di Perjanjian Lama. Ya, tidak ada itu diskusi Allah Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Ya, tetapi di Perjanjian Baru itu menjadi isu yang besar boleh dikatakan. Dan sampai kalau orang Allah Tritunggalnya keliru ajarannya, wah ini berbahaya ini. Berbahaya ini. Allah Tritunggalnya udah lain nih ya. Entah ikut Sabellianisme atau subordinationism ya. Dan seperti ala-ala Tritunggal, ajaran-ajaran sekte-sekte seperti Saksi Yehova, Mormon dan sebagainya. Wah, ini masalah ini ala Tritunggal ini. Nah, ini yang saya bilang tadi itu bertahap ya, bahwa di Perjanjian Lama itu bukan isu yang besar, tapi di Perjanjian Baru ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Nah, itu bertahap. Jadi kita harus mengerti ini, masalah-masalah seperti ini. Kalau kita nggak paham, waduh, semuanya mau dihantam
hantam kromo aja, disamakan aja. Ya enggak, ya. Oke. Nah, lalu juga saya mau kasih ingatkan bahwa kita bicara tentang Roh Kudus ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi misi kerajaan Allah kan di Perjanjian Baru, yaitu dalam rangka PI, pekabaran Injil ke seluruh dunia. Nah, pekabaran Injil ke seluruh dunia ini kalau saudara tidak paham seluruh dunia, oh ya seluruh dunia gitu aja. Saudara pikir seluruh dunia begitu aja. Tidak, konteksnya adalah seluruh dunia itu adalah dari bangsa yang khusus Israel kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Israel. Itu problem utama pada konteks ini. Ya, pada konteks ini adalah problem utamanya adalah dari bangsa Yahudi tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini menjadi isu yang besar pada waktu itu. Untuk saudara dan saya tidak ada masalah, karena saudara dan saya kan juga bukan orang Yahudi. Nah, jadi mari kita renungkan baik-baik kebenaran-kebenaran ini menjadi pelajaran yang untuk kita lebih mengerti ya tema kita tentang bahasa roh ini. Oke, saya sekarang lanjut. Jadi kita sudah membahas Pentakosta, kita juga sudah membahas Samaria, ya, dan Samaria itu adalah mulai keluar dari Yahudi, ya, dan Samaria itu keturunan campuran orang Yahudi dan bangsa kafir. Dan sekarang yang berikutnya kita akan membahas mengenai Kornelius. Saya sudah kasih PR saudara yang pernah ikut yang lalu, yaitu membaca Kisah Rasul 10. Bagaimana? Sudah dibaca? Ya, saudara, ya saya nggak tahu saudara baca apa enggak. Tapi ya enggak apa-apa, ya. Kita semua akan belajar bersama hari ini. Nah, mari kita membuka saudara Kisah Rasul pasal 10 itu. Mungkin sebelumnya kita baca dulu ya ini yang tadi saya sebut sebagai latar belakang ini. Kita baca lagi dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 18 ayat 20, rekan kita Adelia membacakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara-saudara, ini yang tadi saya bilang, ini dalam rangka pekabaran Injil, dan pekabaran Injil bukan pekabaran Injil yang seperti sekarang ini, tapi pekabaran Injil adalah dari bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Ya, perhatikan di sini misalnya perintah Tuhan Yesus dan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa itu berarti bukan hanya bangsa Yahudi saja, tapi semua bangsa di luar bangsa Yahudi. Itu hal yang saya perlu tekankan. Lalu juga Samaria. Saudara perhatikan, Samaria itu kan sudah di luar Yahudi, meskipun masih tetangga. Ya, tapi ini sudah mulai keluar berarti. Nah, keluarnya para murid Kristus ini sampai ke Samaria itu karena ada penyiksaan. Ya. Jadi ini yang pernah juga ditanggapi oleh saudara kita, saudara Elia, mengenai berarti Allah istilahnya memakai cara penyiksaan agar penginjilan benar-benar bisa keluar dari orang Yahudi. Kalau enggak, mereka enjoy aja dengan sesama Yahudi, karena mereka memang mencintai bangsa Yahudi tentunya. Orang Yahudi yang mencintai bangsa Yahudi,
Tapi Tuhan tidak ingin mereka hanya enjoy dengan sesama Yahudi. Mereka harus keluar. Dan salah satu cara keluar itu adalah mereka mengalami banyak penyiksaan, ya. Oke. Sekarang sudah dari Samaria, sekarang ke Cornelius. Kita kemudian membaca dari Kisah Rasul pasal 10. Ya. Kisah 10 ini saya sudah pernah ajak saudara membaca. Kita baca lagi Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bisa dibacakan oleh rekan kita Adelia. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat 6. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Sampai ayat berapa, Pak? Ya. Sudah ya? Sudah. Nah, ini adalah penginjilan Rasul Petrus ke Cornelius. Kita sudah bisa lihat dari judulnya, yaitu Petrus dan Cornelius di Kisah Rasul pasal 10 ini. Dan kita lihat ya, bahwa ternyata Cornelius pun sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima Rasul Petrus. Jadi ini semua saya juga percaya bahwa inilah namanya penginjilan. Penginjilan itu berarti ya bukan hanya kerja manusia, tapi ini adalah benar-benar pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan orang yang akan diinjili. Nah, lalu penjelasannya adalah Cornelius ini adalah orang kafir, benar-benar kafir. Ya, kalau Samaria itu masih campuran Yahudi dengan kafir, kalau Cornelius ini benar-benar orang dikatakan disebut pasukan Italia. Nah, tapi dia orang yang takut akan Allah disebut di sini. Ya, mungkin dia sudah percaya kepada Allah Israel, karena memang ada peristiwa-peristiwa di mana orang kafir percaya kepada Allah Israel. Seperti contohnya misalnya Rahab. Ya toh, Rahab itu kan dari Kanaan. Dan Rahab itu ternyata dia sudah percaya kepada Allah Israel. Itu. Nah, lalu ya banyak yang lain lah. Saya tidak perlu sebut. Dan Cornelius ini orang percaya dan dia doanya disebut di sini, doanya didengar. Tapi dia direncanakan Tuhan untuk bertemu dengan Petrus untuk suatu konfirmasi tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, dan yang lebih unik ini, saya juga sudah pernah mengajak saudara untuk merenungkan ini, yaitu Petrus pun dipersiapkan Allah untuk bertemu dengan Cornelius. Dan yang penting di sini, sebelum Petrus ketemu dengan Cornelius, Petrus itu mendapat satu penglihatan. Dan penglihatannya ini penglihatan aneh bagi Petrus. Ya. Nah, mari kita baca lagi
Kisah Rasul 10 ini mulai ayat 10 sampai ayat 15. Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai ke 15. Ya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, ini adalah misi kerajaan Allah dan mulai keluar dari Yahudi dan mulai menyebar kepada bangsa lain. Dan Cornelius ini adalah bangsa lain. Dan untuk itu Tuhan perlu mempersiapkan Petrus. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan? Yaitu Petrus mendapat penglihatan, singkat cerita adalah disuruh makan makanan haram. Di mana makanan haram ini sesuatu yang tidak boleh dimakan. Untuk konteks orang Yahudi. Makanya Petrus disuruh makan makanan haram ini, dia nggak mau. Sampai disuruh 3 kali. Petrus terheran-heran dengan peristiwa ini. Ya, nah, coba kita lihat di ayat 17 itu saya sebutkan singkat saja. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Nah, jadi bingung kan, Petrus bingung kan, apa gua suruh makan makanan haram ini yang sudah ribuan tahun harus dipertahankan, sekarang suruh makan, masa aku harus jadi haram? Nah, seperti itu. Petrus nggak ngerti. Oke, lalu singkat cerita Petrus sudah dijemput dan harus ke Cornelius. Dan singkat cerita sampailah Petrus ke Cornelius. Dan ya saya nggak usah berlama-lama membahas ini. Lalu setelah mereka berjumpa, lalu Petrus berkhotbah di hadapan Cornelius dan keluarganya. Petrus berkhotbah, ya, dan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Nah, inilah yang menjadi seringkali menjadi perdebatan seru dan menjadi suatu doktrin yang ya ini merupakan perbedaan gereja-gereja saat ini. Oke, kita baca ini. Jadi Petrus berkhotbah kan, ini sedang berkhotbah. Jadi mulai dibaca ayat 44 sampai ayat 45. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 45. Sorry, dibaca sampai ayat sekalian aja lah, sampai ayat 46 deh. Kisah Rasul 10 ayat 44, 45 dan 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, habis itu. Nah, saudara perhatikan, Petrus sedang khotbah dan di tengah-tengah Petrus khotbah dikatakan Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, tentunya turun ke atas semua orang itu maksudnya ya orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu Cornelius dan keluarganya.
Dari mana saya tahu bahwa itu orang-orang yang bukan Yahudi? Perhatikan di ayat 45. Di ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Nah, siapa orang percaya dari golongan bersunat? Iya. Tentunya orang Yahudi. Tidak ada yang lain, karena penginjilan-penginjilan mereka baru pada penginjilan kepada orang-orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Disebut mereka itu orang percaya dari golongan bersunat. Berarti orang Yahudi yang sudah percaya. Iya. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan itu? Ya pada hari Pentakosta. Jangan lupa pada hari Pentakosta itu mereka dibaptis kurang lebih, ya kalau laki perempuan mungkin bisa ada yang menduga 5.000 sampai 6.000 orang yang bertobat. Dan di antara mereka ada yang yaitu tadi bersama-sama dengan Petrus, menemani Petrus ke Kornelius. Nah, dikatakan golongan bersunat yang menyertai Petrus ini tercengang-cengang, berarti kaget ya. Tercengang-cengang itu kan kaget. Tercengang, kenapa kaget? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, ini. Perhatikan ini. Ini penting ini. Bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Lalu mereka kaget karena itu. Kalau saudara kaget enggak? Artilia kaget enggak? Iya, kaget juga, Pak. Enggak, maksud saya kalau sekarang yuk penginjilan lalu ada bangsa yang bukan Yahudi terima keselamatan, kaget. Oh, kalau sekarang enggak. Enggak ya. Tapi mereka kaget. Kenapa kaget? Karena mereka masih nempel nih konsep mereka ini di situ, yaitu apa? Keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi. Tidak untuk bangsa lain. Yahudi tetap nomor 1. Yahudi bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Yahudi ada perjanjian dengan Allah. Nah, itu masih nempel nih konsepnya ini. Belum seperti sekarang saudara dan saya yang sudah sama sekali berbeda konsepnya. Ya, jadi tercengang-cengang, kaget melihat bangsa-bangsa lain dapat karunia Roh Kudus. Nah, sekarang berikutnya yang saya mau tunjukkan adalah yang mereka kok bisa tahu mereka dapat Roh Kudus. Nah, ini penting saudara ya. Mereka kok bisa tahu kalau orang-orang yang bukan Yahudi ini dapat Roh Kudus, dapat karunia Roh Kudus. Taunya dari mana? Bukan taunya itu dari misalnya Petrus ini begini khotbahnya. Saudara-saudara, apakah saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang mau silakan angkat tangan. Lalu, saya mau. Nah, waktu mereka angkat tangan, saya mau. Lalu orang-orang kaget melihat mereka angkat tangan dan mau menerima Yesus. Kalau itu sih mungkin enggak usah kaget ya. Orang kalau angkat tangan kan biasa aja toh angkat tangan gitu. Tapi dikatakan Roh Kudus turun. Mereka melihat Roh Kudus turun. Nah, ini yang tadi minggu lalu saya mau tegaskan tentang mereka melihat apa. Roh Kudus waktu turun itu mereka melihat apa. Nah, ternyata yang dilihat itu adalah ayat 46. Sebab, ya saya ulangi lagi ya. Mereka tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Itu ayat 45. Dan ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, perhatikan. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh.
Nah, jadi yang membuat mereka yakin bahwa orang-orang yang bukan Yahudi ini sudah terima Roh Kudus itu adalah mereka bisa berbahasa roh. Berarti bahasa roh itu pada waktu itu sebagai tanda orang menerima Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus. Mereka kaget. Nah, jadi kalau saya kembali ke hari Pentakosta, para rasul yang menerima Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh. Ya, bahasa roh ini sekali lagi glosa, dan itu artinya adalah berbahasa lain, bukan bahasa yang tidak jelas dan tidak dimengerti, dan kata-katanya yang nggak tahu itu kata-kata apa, bukan. Tapi ini bahasa lain, bahasa bangsa lain, bahasa suku lain. Itu yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan saya tegaskan, saya yakin dan tegaskan bahwa orang-orang ini, Cornelius ini bersama dengan keluarganya, mereka bisa berbahasa lain persis seperti pada hari Pentakosta. Bukan bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Kenapa saya yakin begitu? Ya karena ini ciri. Mereka bisa berbahasa lain itu adalah ciri pada waktu itu sebagai tanda orang yang mendapat karunia Roh Kudus. Bisa berbahasa lain. Jadi tidak berbeda dengan hari Pentakosta. Dan isi bahasanya atau isi beritanya tentang bahasa lain itu adalah yaitu memuliakan Allah. Ayat 46 itu. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Berarti bukan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti loh ya. Tapi yang dimengerti, dan kemungkinan orang-orang Yahudi yang mengikuti Petrus ini juga berasal dari perantauan itu, dan mereka juga paham itu loh, bahasa-bahasanya itu mereka paham, bukan mereka nggak paham sama sekali, mereka paham. Loh kok mereka bisa ya, seperti hari Pentakosta itu mereka kok bisa. Nah ini yang merupakan tanda bahwa mereka sudah mendapat karunia Roh Kudus, dan itu meyakinkan orang Yahudi bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Nah ini penting. Ini yang meyakinkan orang Yahudi bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Berarti tanda itu waktu itu diperlukan. Kalau misalnya tidak ada tanda itu, mereka cuma bilang, saya mau terima Yesus, saya angkat tangan, saya mau bertobat, saya sudah mau percaya kepada Yesus. Itu tidak membuat mereka yakin. Tidak membuat orang Yahudi yakin. Kenapa? Orang ngomong gitu aja ya gampang toh. Cuma mau terima Yesus gitu aja ya gampang. Tapi kalau mereka bisa berbahasa lain, persis seperti pada hari Pentakosta, itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Jadi mereka benar-benar mendapat suatu kesaksian yang meneguhkan bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Dan itu diperlukan tanda. Kalau tidak ada tanda, mereka tidak yakin. Mereka tidak percaya. Oke? Nah, di sini saya mau menegaskan, berarti apa yang terjadi di Samaria, bahwa Petrus dan Yohanes itu datang dan menumpangkan tangan, lalu dikatakan Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu di Samaria itu berarti Roh Kudus turun itu adalah mereka juga bisa berbahasa lain. Itu yang dilihat oleh Simon. Saudara, kalau kembali lagi ke Kisah Rasul 8, Simon melihat bahwa Roh Kudus itu turun ke atas orang-orang itu. Berarti melihat apa? Saya percaya itu melihat seperti pada saat terjadi di Cornelius. Oke. Jadi saya lanjut. Perhatikan di ayat 47, saudara-saudara.
ayat 47. Atau kita kembali lagi ayat 46 sampai 48, silakan dibaca oleh Adelia. Kisah Para Rasul 10 ayat 46 sampai 48. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, saudara perhatikan bahwa ini adalah isu yang besar bagi orang-orang pada saat itu. Ini adalah isu yang besar. Dan isu yang besar ini Tuhan memakai tanda bahasa roh untuk menegaskan bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Dan tanda bahasa roh ini diperlukan oleh orang-orang Yahudi untuk menegaskan akan kebenaran ini. Jadi kalau tidak ada tanda itu, kemungkinan mereka juga tetap tidak mau percaya bahwa benar-benar keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Jadi tanda ini memang betul-betul diperlukan pada waktu itu untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Puji Tuhan. Jadi setelah itu di ayat 47 ini saya mau tegaskan lagi. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Perhatikan, kata menerima Roh Kudus sama seperti kita. Kata sama seperti kita perlu juga digarisbawahi. Sama seperti kita. Artinya, kalau orang-orang ini benar-benar mengalami seperti dialami oleh para rasul di hari Pentakosta, dan itu membuktikan bahwa mereka sudah menerima Roh Kudus sama seperti apa yang terjadi pada hari Pentakosta, maka bagaimana mereka bisa mencegah orang-orang ini untuk dibaptis? Jadi tidak boleh dicegah karena mereka sudah terbukti mereka mendapat karunia Roh Kudus. Tandanya bisa bahasa roh. Oke, saya sampai di sini dulu. Oke, sapa dulu yang sudah bergabung di live Instagram kita sebelum kita lanjutkan keseruan malam hari ini dalam signifikansi bahasa roh di Kisah Para Rasul ya. Sapa dulu yang mungkin baru bergabung, ada Cahyadico. Gimana bacanya? Bener nggak ya? Mohon maaf ya kalau salah ya. Kemudian ada juga selanjutnya Oriflame Secret, ada Priscilla Kusnadi, ada Nyo. Dan semuanya nih yang masih banyak lainnya yang udah bergabung atau bergabung dari tadi sejak kita mulai 18.30. Terima kasih semuanya udah menyimak ya. Jangan kemana-mana, kita mau lanjutkan. Tapi sebelum dilanjutkan, ada Pak Aryo nih ya yang sudah absen. Siap Q&A udah dari tadi ya 18.30. Pak Aryo sudah siap kelihatannya menyimak. Ada juga nih Bu Melani. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Elia. Katanya, malam Pak, saya tidak bisa banyak tanya. Apakah semua Cornelius yang ada di dalam Alkitab adalah satu orang yang sama? Terima kasih. Gimana Pak? Ada Cornelius lain atau yang itu berbeda atau sama gitu? Ya, yang penting kita lihat Cornelius ini dulu. Cornelius yang ini dulu ya. Ya, oke, nggak apa-apa Elia. Kita simak kelanjutan cerita kisahnya. Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya kesimpulannya ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Halo Pak Andi, selamat malam. Terima kasih untuk uraian yang mendalam tentang apa itu Pentakosta dan fenomenanya. Ya. Saya jadi ingat peristiwa Menara Babel, di mana Allah memakai bahasa yang tidak dimengerti untuk menyiarakan manusia pada saat itu yang sedang bersatu menjadi tercerai-berai. Tetapi pada hari Pentakosta, Allah memakai bahasa yang dimengerti untuk mempersatukan gerejanya di dalam Kristus. Lalu di zaman modern ini, gereja menjadi terpecah
gereja mainstream. Karena gerakan karismatik dengan fenomenal bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Baik yang berbicara maupun yang mendengar sama-sama tidak mengerti. Apakah sebenarnya arti kaitan bahasa di dalam pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, khususnya gerejanya, Pak? Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih sudah mau menanggapi. Gimana, Pak? Dari Edi nih di Saya Jakarta. sebaiknya menyelesaikan ini dulu ya. Oh boleh ya. Oke, pertanyaannya tunggu Pak Edi ya. Harap bersabar. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk di sini. Tunggu ya, tunggu. Nanti ada rekan bacakan. Oke, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, jadi kita tuntaskan dulu supaya nggak menggantung ini, ya. Oke, jadi saya mulai lagi dengan kita rewind sebentar ya. Kita lihat tadi waktu Petrus sebelum ke Kornelius, Petrus mendapat penglihatan mengenai binatang haram yang harus dimakan. Nah, binatang haram itu simbol apa? Binatang haram itu simbol kekafiran. Memang Allah mau membedakan bangsa Yahudi dengan bangsa kafir. Tidak boleh sama. Kenapa? Karena bangsa kafir waktu itu satu konsep yang ditegaskan oleh Allah bahwa bangsa kafir itu kebiasaannya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, dan yang terutama keburukan bangsa Israel adalah penyembah berhala, ya, atau penyembah Allah lain, dan itu tidak boleh Israel bergaul dengan bangsa kafir karena mereka akan terpengaruh. Dan mereka harus berbeda dengan bangsa kafir karena mereka bukan penyembah berhala. Nah, karena itu simbol kekafiran itu adalah binatang haram. Dan mereka tidak boleh makan itu. Tapi sekarang Petrus harus makan binatang haram itu. Berarti ini mau menunjukkan apa, saudara? Tadi kita sudah jelas bahwa ini mau menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi pembedaan kafir dan Yahudi. Tidak ada. Harus dimakan. Artinya tidak ada lagi pembedaan. Oke? Jadi saudara jangan sampai sekarang masih mempertahankan tidak mau makan binatang haram. Ya toh, karena ini sama Tuhan sudah diperintahkan harus makan kok. Lalu pertanyaannya, loh kok Taurat kok berubah? Tidak berubah karena eranya sudah berbeda. Dulu era perjanjian lama, sekarang era perjanjian baru. Dulu misi untuk orang Yahudi, sekarang misi untuk seluruh bangsa. Jadi bukan Taurat berubah, tidak. Ini adalah era yang baru. Jadi zaman era yang baru, Tuhan sudah mau menyatakan kasih-Nya untuk semua bangsa. Injil diberitakan kepada semua bangsa. Ingat 3 hal proklamasi di hari Pentakosta yang saya sudah jelaskan. Sekali lagi, kalau saudara-saudara ada yang belum mendengarkan yang lalu, penjelasan-penjelasan lalu, saudara bisa lihat di IGTV RMC SBY. Ya, silahkan search di IGTV RMC Surabaya, saudara bisa melihat pelajaran-pelajaran yang lalu, dan itu ada 8 session. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, saking besarnya isu ini dari Yahudi kepada bangsa lain, saudara lihat sekarang di Kisah Rasul pasal 11. Ya. Nah, jadi orang kalau nggak menyimak ini ya nggak mengerti kenapa harus ini ada pasal 11 segala macam ini. Kita lihat pasal 11 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 2, silakan dibaca. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 dan 2. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Nah, ya kan? Isu besar kan? Kalau bagi saudara dan saya mungkin tidak ada masalah ini. Ini masalah kecil ini. Ada apa ini kok dibedakan antara suku dengan suku? Enggak usah, kita tidak diskriminasi ya.
Itu kan saudara dan saya sekarang. Tapi bagi mereka orang Yahudi tidak mudah untuk merubah konsep yang sudah ribuan tahun ini. Bayangkan ya. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa waktu mereka mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah, itu ayat 1, Kisah 11 ayat 1. Lalu waktu Petrus tiba di Yerusalem, wah mereka berdebat. Ya, lalu di ayat 3, perhatikan ayat 3. Dan kemudian dilanjutkan ayat 4, silakan. Oke, kita masih membaca dari Kisah Rasul 1:11 ya Pak ya. Ya. Ayat yang keempat. 3 dan 4. Oh, oke, maaf, 3 dan 4. Kisah Rasul 11 ayat 3 dan 4. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Ya. Saking besarnya isu ini, Petrus setelah masuk ke rumah Cornelius, waduh, jadi berita hangat. Ya. Lalu sampai Petrus kembali ke Yerusalem, langsung disidang, saudara-saudara ya. Dan di sidang itu mereka berkata, kamu sudah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Waduh, ini larangan keras. Larangan keras yang dipertahankan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Petrus menjelaskan peristiwa itu. Singkat cerita, tidak usah dibaca lagi, peristiwanya kita sudah tahu. Maka sampai langsung kepada ayat yang ke-15 sampai ayat 18. Silahkan dibacakan. 15 sampai 18 ya Pak, dari Kisah Rasul 11. Ya. Kita membaca untuk mendengar semuanya Kisah Para Rasul 11 ayat 15 sampai... Ini kata-kata Petrus ya. Ini kata-kata Petrus, silakan. Oke. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, puji Tuhan saudara-saudara ya. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja pada waktu itu. Menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain dengan tanda Roh Kudus turun. Nah, ini jadi saya tegaskan kembali ayat ini, yaitu ayat 15. Ketika, ini kesaksian Petrus ya, ketika aku mulai berbicara, yaitu berbicara kepada Cornelius dan keluarganya, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama, perhatikan ini kalimat ini penting, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi ini bagi saya ini kalimat sangat penting nih, sama seperti dahulu ke atas kita. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dibaptis dengan Roh Kudus ini maksudnya tanda turunnya Roh Kudus, yaitu bahasa roh itu akan terjadi. Di dalam penginjilan untuk kesaksian bahwa Roh Kudus sudah sampai kepada bangsa lain. Dan kesaksian ini diperlukan untuk meneguhkan bahwa orang-orang Yahudi supaya percaya bahwa benar-benar Roh Kudus sudah sampai kepada bangsa lain. Atau dengan kata lain, keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Oke. Nah, lalu ayat 17.
Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, perhatikan, sama seperti kepada kita. Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Roh Kudus maksudnya, ketika mereka mendengar hal itu, ketika mereka sudah mendengar kesaksian Rasul Petrus, mereka menjadi tenang, mereka nggak marah lagi dan memuliakan Allah, saudara-saudara. Ya, mereka memuliakan Allah. Jadi lalu mereka berkata, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, kalimat ini bisa keluar dari mulut orang-orang di sidang Yerusalem ini, orang-orang Yahudi di sidang Yerusalem ini adalah benar-benar suatu pekerjaan Roh Kudus yang merubah konsep dari bangsa Yahudi yang hanya satu-satunya bangsa yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Sekarang konsep itu sudah dirubah dan keselamatan tidak lagi hanya untuk Yahudi tapi untuk kepada bangsa lain. Ini benar-benar transformasi ya dari pikiran Yudaisme sampai kepada pikiran keselamatan untuk semua bangsa. Ya, inilah suatu hal yang sangat penting. Saya harap saudara bisa menangkap ini dengan jelas. Jadi kenapa waktu itu tanda ini diperlukan. Ya, itu terjadi baik di Samaria, baik terjadi di Cornelius. Yang pertama Pentakosta dulu ya. Pentakosta yaitu para rasul. Lalu terjadi di Samaria, lalu terjadi di Cornelius, lalu terakhir terjadi di Efesus. Yang di Efesus ini gimana ini? Mau dijelaskan sekali ini. Ya udah, saya jelaskan aja supaya tuntas ya. Ini kalau enggak gitu enggak selesai-selesai ini penjelasannya. Ya, atau kita mau bahas dulu pertanyaan. Gimana Pak Andi saja baiknya. Tinggal sekitar 10 menit terakhir. Iya. Ya udah kita bahas pertanyaannya aja dulu. Pertanyaannya yang sudah masuk ada banyak, ada 4 pertanyaan. Oke. Kita ulangi pertanyaan yang tadi dari Edi di Jakarta. Selamat malam, terima kasih untuk uraiannya. Itu bahasa. Saya jadi ingat peristiwa Menara Babel di mana Allah memakai bahasa yang tidak dimengerti untuk menyerakkan manusia pada saat itu yang sedang bersatu menjadi tercerai-berai. Tetapi pada hari Pentakosta Allah memakai bahasa yang dimengerti untuk mempersatukan gerejanya di dalam Kristus. Lalu di zaman modern ini gereja menjadi terpecah karena gerakan karismatik dengan fenomenal bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Baik yang berbicara maupun yang mendengar sama-sama tidak mengerti. Apakah sebenarnya arti kaitan bahasa di dalam pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, khususnya gerejanya? Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih. Saya nggak terlalu melihat signifikansi hubungan antara bahasa di Menara Babel dengan bahasa yang dipakai Tuhan untuk hari Pentakosta dan juga peristiwa-peristiwa di Samaria, di Cornelius dan di Efesus. Tapi yang saya lihat di sini adalah jelas ini adalah suatu tanda yang memang diperlukan untuk membuktikan keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Dan itu diperlukan untuk orang Yahudi yang sulit percaya bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Sehingga tanda itu, bahwa tanda mereka dapat Roh Kudus dan Roh Kudus itu ditandai dengan bisa berbahasa lain, itu sangat diperlukan dan sangat mutlak diperlukan untuk meneguhkan bahwa bangsa-bangsa lain sudah menerima Roh Kudus. Yaitu apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu juga dialami oleh bangsa lain.
apa yang terjadi pada hari Pentakosta, yaitu para rasul bisa berbahasa lain, itu juga dialami oleh orang-orang Samaria dan dialami oleh Cornelius dan juga yang di Efesus. Jadi itulah sebetulnya inti utama dari dibutuhkannya tanda bisa berbahasa lain ini. Tentang saat ini sekarang bahwa ada bahasa yang tidak dimengerti itu nanti kita bahas di waktu membahas bahasa roh di Korintus, saudara. Ini menjadi pokok tema yang selanjutnya setelah ini. Kita akan belajar bahasa roh di Korintus, dan ini juga isu yang sangat-sangat luar biasa untuk zamannya abad kita ini. Ya, kalau sebetulnya ini juga menjadi isu yang besar pada waktu di zaman Rasul Paulus, tapi nanti saya akan jelaskan itu ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Max Saliwir di Makassar. Shalom, dari uraian Bapak berarti semua yang hadir pada saat itu mengerti bahasa yang diucapkan atau bahasa roh. Pengalaman saya saat ikut ibadah di suatu gereja menggunakan bahasa roh kata mereka. Namun saya tidak mengerti sama sekali. Ya. Ya, itu nanti berkenaan dengan saya akan bahas bahasa roh di Korintus. Ya, ini jelas bahasa roh yang di Kisah Rasul ini adalah bahasa roh yang terjadi pada hari Pentakosta, dan itu diulang pada hari di Samaria, diulang lagi di Cornelius, dan diulang lagi di Efesus. Jadi yang di Korintus itu sama sekali bukan yang di Kisah Rasul. Oke. Ya, tapi saya tidak mengatakan bahwa ada dua model bahasa roh ya. Saya tidak mengatakan itu, dan itu tafsiran yang menurut saya tidak benar. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan yang sudah masuk malam hari ini. Malam, saya Irin. Minta tolong Pak Andi untuk menjelaskan ayat Alkitab 1 Korintus 14 ayat 2. Apabila bahasa roh adalah bahasa asing, kenapa di pasal 2 ditulis bahwa yang berbahasa roh berkata-kata kepada Allah? Mohon penjelasannya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya menyikapi teman saya yang mengikuti persekutuan doa dengan seorang hamba Tuhan yang dia katakan bisa bernubuat? Bahkan teman saya mengklaim dalam pertemuan pertamanya dengan hamba Tuhan ini, dia dapat menyatakan semua pergumulan permasalahan yang ada di dalam hati teman saya ini. Teman saya juga bisa merasa panasnya api Roh Kudus saat persekutuan. Teman saya ini dari kecil sampai dewasa ke gereja dengan background sealiran reform, bukan karismatik. Tapi sejak bertemu dengan hamba Tuhan tersebut, dia merasa pertumbuhan rohaninya meningkat dan semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana saya harus menyikapi teman saya ini? Terima kasih atas penjelasannya. Maaf sebelumnya bila pertanyaan ini sudah pernah dibahas di sesi-sesi sebelumnya karena baru dengar sesi hari ini. Oke, dari Iren atau Airin ini. Ya, satu pengalaman yang kadang-kadang mengagetkan dan mengejutkan. Kalau ketemu orang sakti yang tiba-tiba bisa meramal nasib hidup kita, atau bisa membaca pengalaman-pengalaman masa lalu kita dan yang diomongkan itu tepat semua. Ya, waduh, luar biasa sekali orang ini bisa mengetahui masa-masa lalu saya, ya toh. Padahal saya tidak kenal dia dan sebagainya. Lalu kita terkagum-kagum dan kita kemudian merasa, waduh, ini hamba Tuhan yang benar-benar luar biasa. Apalagi terus bernubuat tentang masa-masa depan dan sebagainya. Menurut saya, ya kalau kita membahas ini nanti bisa ada isu-isu lain lagi nih ya. Jadi begini, orang kalau bisa membaca riwayat masa lalu orang lain itu, apakah berarti dia adalah hamba Tuhan yang sakti? Atau hamba Tuhan yang betul-betul dapat karunia untuk bisa membaca nasib orang dan meramal dan sebagainya. Nah, menurut saya hati-hati. Ya, hati-hati.
Karena hamba Tuhan itu tidak dipanggil untuk membaca nasib orang kok. Hamba Tuhan itu tugasnya satu, yaitu memberitakan firman. Dan firman itu harus benar-benar yang sesuai dengan Alkitab. Jangan firman yang ngawur. Dan jangan firman yang justru menyesatkan orang makin jauh dari Alkitab. Itu tugas hamba Tuhan. Bukan meramal nasib. Menurut saya pekerjaan meramal nasib itu pekerjaan dukun. Ya nggak tahu lagi kalau hamba Tuhannya punya bakat menjadi dukun atau mantan dukun ya. Ya maaf, saya tidak mau membahas terlalu dalam masalah ini. Tapi Tuhan itu memberikan tugas kepada hamba Tuhan itu untuk memberitakan firman dengan bertanggung jawab dan memberitakan Injil juga dengan bertanggung jawab dan mengajar dan menggembalakan ya. Nah, itulah tugas hamba Tuhan. Mengajar, menggembalakan, mengabarkan Injil. Nah, itu yang saya dapat dari guru saya, yaitu pendeta Dr. Stephen Tong, yang mengajar bahwa ya itu Alkitab memang, itu yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa 3 jabatan dari seorang hamba Tuhan, 3 tugas dari seorang hamba Tuhan dan juga semua orang Kristen, ya para penatua itu bertugas terutama khusus, maaf saya koreksi, tidak semua orang Kristen. Jadi tugas penatua, tugas hamba Tuhan adalah menggembalakan, mengajar dan memberitakan Injil. Jadi bukan meramal nasib, ya. Kalau meramal nasib itu sudah bukan tugas kita. Saya justru tidak mau. Saya justru kalau ditanya, mungkin ada jemaat yang tanya, Pak, nasib saya bagaimana? Saya bilang itu bukan pekerjaan dan tugas saya. Ya, yang pasti hidup Anda ada di tangan Tuhan. Itu perkataan saya untuk saya memastikan akan masa depan dia. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Sudah, itu yang terpenting sudah. Ya. Ini karena sudah kurang lebih sekitar 5 menit nih sebelum kita menutup perjumpaan kita, dan masih ada 2 pertanyaan yang menanti. Kira-kira apakah ini akan lanjut dijawab, Pak? Dibacakan dulu aja pertanyaan. Oke. Dari Pak Elia, Pak Andi, berarti kita bisa memahami pekerjaan Allah kalau kita dijamah secara pribadi seperti Petrus mengklarifikasi akan dirinya makan bersama Cornelius itu. Gimana? Saya agak nggak paham ini. Bisa saya simpulkan tanpa urapan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, maka pengabaran Injil kita tidak powerful. Bagaimana menurut Pak Andi statement saya ini? Ya, ini di jamaah pribadi ini sesuatu yang sangat tidak jelas. Saya tidak bisa memastikan. Tiap orang itu berbeda-beda pergumulannya di hadapan Tuhan. Jadi kita juga jangan menyamakan diri kita dengan para rasul, karena para rasul itu jelas punya tugas khusus dan misi khusus di dalam pekabaran Injil mula-mula, ya, perkembangan gereja mula-mula. Maka banyak tanda-tanda dari para rasul yang diberikan pada waktu itu. Jadi kita, ya menurut saya kita jangan niru-niru mau jadi rasul lah. Kita ini bukan rasul. Kita ini adalah murid Kristus yang diajar untuk taat pada firman Tuhan. Ya, kalau kita disuruh mengabarkan Injil, ya kabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu bisa diterima, bisa ditolak. Saudara jangan melihat hanya Petrus yang diterima oleh Cornelius, tapi ada Stefanus yang ditolak dan dilempari batu sampai mati. Ya, jadi jangan dijadikan rumus bahwa seperti Petrus inilah kunci kesuksesan. Kalau seperti Stefanus itu kunci kegagalan.
Tidak, dua-dua dipimpin Roh Kudus. Jadi kita jangan maunya kayak Petrus saja, tidak mau kayak Stefanus, ya kan? Tapi Petrus juga akhir hidupnya dia disalib terbalik. Jadi nggak ada jaminan Anda akan menjadi pekabaran Injil yang hebat, ya, dan diterima banyak orang, semua orang menerima Anda. Oke, Pak Andi mau closing statement atau masih ada pertanyaan yang mau dijawab? Masih ada ini pertanyaan tapi sekarang udah tinggal beberapa menit terakhir. Saya harus menutup saudara-saudara karena ini sudah hampir jam 8. Nanti mungkin dari Deo ini dijawab pribadi aja ya sama Andi ya. Saya bacakan aja ya Pak ya, satu pertanyaan yang udah masuk tapi memang nggak bisa dijawab malam ini. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 9 dikatakan Paulus seorang yang dipenuhi roh. Dalam Kisah Rasul 17 di Athena terjadi perdebatan antara Paulus dengan filsuf golongan Epikuros dan Stoa. Tercatat dalam sejarah bahwa budaya Yunani sangat dominan dalam membentuk worldview dalam geografis Romawi tersebut. Pertanyaannya, apakah dalam peristiwa perdebatan Paulus tersebut termasuk yang di Areopagus dapat dikategorikan berbahasa roh sebagaimana bahasa roh yang terjadi dalam Kisah Rasul 2? Mengingat Paulus seorang Yahudi tulen, berbahasa Yahudi dan Romawi, tentu dia berdebat dengan bahasa Yunani. Lalu kemudian Alkitab mencatat terjadi pertobatan dalam Kisah Rasul 17 ayat 34 dari Deo di Balikpapan. Ya, Pak Deo, salam jumpa juga. Nanti pertanyaannya kita bahas pada waktu Q&A ya. Oke, ya betul sekali ya. Kalau nggak sempat kita sambung di Q&A. Oke, silakan. Mohon maaf, sabar Pak Dio. Ya, silakan Pak Andi untuk mungkin kesimpulan dan bisa berdoa. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan bahwa cara Tuhan bekerja waktu gereja mula-mula itu sangat unik. Dan keunikan itu jangan saudara memaksa harus juga terjadi untuk hari ini. Karena cara Tuhan pada tiap zaman itu berbeda. Dan untuk zaman saudara dan saya sekarang juga Tuhan punya cara yang tidak sama. Jadi memang itu khusus untuk keyahudian. Dan memang diperlukan pada waktu itu untuk tanda bahwa supaya banyak orang Yahudi percaya bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa lain. Dan saudara dan saya termasuk bangsa lain dan bukan orang Yahudi. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan sudah membuka pintu Injil ke seluruh bangsa dan sekarang buktinya Injil benar-benar sudah sampai kepada seluruh bangsa. Saya pernah mengkhotbahkan bahwa sebenarnya ini pekerjaan yang tidak masuk akal bagi 11 murid Kristus. Yang pada waktu itu mereka tidak punya modal apa-apa, tidak punya kepandaian apa-apa, dan mereka hanya rakyat jelata, tapi Roh Kudus memimpin mereka dengan satu kekuatan luar biasa. Ya, sampai semua sekarang Injil sudah diberitakan kepada seluruh dunia. Puji Tuhan, kita terus berdoa dan supaya kita terus menangkap semangat pekabaran Injil ini. Kita menangkap spirit daripada para rasul yang mau memberitakan Injil supaya saudara dan saya bukan hanya menikmati Injil, tapi kita juga mau meneruskan tongkat estafet ini. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di acara Q&A hari Kamis yang akan datang pada jam 18.30. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind.